Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi allama al-insana wa 'allama al-bayan. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin shahibul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan selalu memuji Allah, kita senantiasa mendapatkan nikmat yang sangat besar. Tambahan nikmatnya setiap saat, setiap hari kita rasakan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, marilah nikmat yang sangat besar ini kita syukuri dengan wujud penghambaan yang lebih total kepada Allah. Penghambaan dalam ibadah mahdoh, di mana kita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kita melaksanakan aktivitas-aktivitas keseharian yang sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan mengangkat ayat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24-25 yang menjelaskan bahwa Allah menanamkan satu pohon yang sangat indah pada setiap diri orang yang beriman, yang disebut dengan pohon thayyibah, pohon yang baik dan subur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Alam taro ay alam ta'lam ayyuhar rasul. Tidakkah engkau tahu wahai utusanku? Karena Allah melalui Jibril memberikan hitab kepada baginda Rasulullah. Alam taro, tidakkah engkau tahu Muhammad? Kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini kata ayat tafsir ay kalimatit tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu kalimat diibaratkan oleh Allah satu benih pohon. Satu benih pohon yang ditanamkan di hati orang yang beriman sebagai yakin dan ilmu di dalam hatinya. Alhamdulillah, setiap kita jamaah sekalian yang ada di sini adalah orang-orang yang oleh Allah telah diberikan bagian satu pohon Islam, satu pohon iman yang Allah tanamkan di setiap hati kita, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Allah, dan keyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah satu benih pohon iman, pohon Islam yang Allah tanamkan pada setiap kita.
Bagaimana bentuknya pohon ini? Disebut oleh Allah kasajaratin thayyibatin, sebagaimana pohon yang indah. Ini kalau di negara Arab, penafsir Arab mengatakan wahiya an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Asluha thabitun, bagaimana keadaan pohon ini? Pohon ini kemudian bersemi, terus bertunas, dan dia memiliki akar terus masuk ke dalam tanah. Asluha thabit, akarnya ini begitu kokoh, akarnya begitu kuat. Ini sekalian, kalimat tauhid yang kita baca sejak pertama ini sudah berurat dan berakar di dalam hati kita. Tidak mampu dicabut lagi oleh siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Asluha thabitun, akarnya masuk ke dalam bumi, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke atas langit. Allahu akbar. Tu'ti ukulaha kullahin, di mana pohon ini akan memberikan buahnya setiap musim, setiap saat, setiap waktu. Ai tu'ta thimaruha kulla waqtin bi'izni rabbiha, yaitu buahnya selalu muncul setiap saat atas izin Tuhannya. Di mana akarnya begitu kuat menghujam di hati orang beriman, wa far'uha, sedangkan cabangnya minal a'malis sholihah, yang berupa amal soleh yang nampak dalam perbuatan kita, wal akhlaqul mardiyah, akhlak-akhlak yang Allah ridhoi yang nampak dalam kehidupan kita, yurfa'u ilallah, setiap hari diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yunalu thawabuhu fi kulli waqtin, dan pahalanya kita petik setiap saat, pahalanya kita petik setiap musim, setiap detik di dalam kehidupan kita. Inilah benih kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang Allah telah tanamkan pada setiap hati kita. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, akar ini sifatnya tidak kelihatan. Sebagaimana strum, ini sifatnya tidak kelihatan. Tapi akar inilah yang menentukan keberadaan satu pohon. Iman juga tidak kita ketahui di dalam hati setiap kita. Lalu apa yang mampu untuk bisa mengetahui bahwa iman kita ini segar, bahwa akar pohon ini segar? Tentunya adalah batang pohon dan cabang-cabangnya yang ada di atas pohon itu. Itulah yang disebut dengan a'malus sholihah, amal-amal soleh, wal akhlaqul mardiyah, dan akhlak yang terpuji. Setiap kita telah memiliki benih dan sudah tumbuh. Dan seperti apakah pohon-pohonnya yang bisa kita lihat? Ya sekalian rahimakumullah. Pertama, yang dekat dengan akar ini adalah sholat kita. Ya, ibaratkan batang pohon ini, yang paling dekat dengan akar adalah sholat. Di atas sholat ini ada puasa, di atas puasa ada zakat, di atas zakat ada haji. Ini batang pohon. Kalau untuk mengetahui seperti apa akar kita, apakah akar di hati kita ini segar atau tidak, coba kita lihat pohon kita. Pertama kita lihat sholat kita. Apakah sholat kita ini terjaga dengan baik? Syarat rukunnya terjaga, sunnah-sunnahnya terjaga, waktu dan tempatnya terjaga. Oh, kalau ini terjaga, coba kita lihat, alhamdulillah, pohon iman saya terawat dengan baik, akar yang ada di hati kita terawat dengan baik, terbukti sholat diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya dengan sempurna. Ini yang pertama. Sholat sebagai tanda pertama bahwa iman kita ini kuat dan segar. Sebagaimana pohon sebagai tanda, batang pohon sebagai tanda dari akar, kesegaran akar yang ada di bawah tanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita lihat. Kalau
sholat kita terjaga 5 waktunya dengan baik. Coba rasakan nanti di bulan Ramadan keadaan puasa kita. Pasti akan berbeda dengan orang yang memiliki pohon sholat yang tidak terjaga. Kenapa? Karena akarnya menunjukkan akarnya tidak begitu segar. Tidak begitu segar. Coba kita lihat mereka yang setiap harinya terjaga sholat 5 waktunya, pasti terasa nikmat puasa Ramadannya. Terasa nikmat puasa Ramadannya, dijaga oleh Allah. Kemudian puasa Ramadan itu akan melahirkan takwa. Kenapa? Karena bersumber dari akar yang kokoh dan kuat. Ini disebut dengan pohon yang nampak. Di dalam perbuatan kita, di badan kita ini ada pohon-pohon dari akar iman yang tidak nampak di hati kita. Kemudian apabila sudah memiliki harta dan sampai 1 nisabnya, hartanya akan dijaga. Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Kalau mungkin belum sampai 1 nisabnya, mungkin dia rajin untuk bersedekah. Kenapa? Oh, sholatnya baik, puasanya baik, yang menunjukkan akarnya di dalam dadanya baik. Maka orang seperti ini biasanya rajin sedekahnya, dijaga zakatnya. Kalaupun dia berangkat haji, insya Allah hajinya jadi haji yang mabrur. Kenapa? Karena imannya selalu memberitahukan tentang bagaimana kebesaran Allah dan bagaimana tempat pulangnya nanti di akhirat. Karena iman inilah yang membuat kita nampak Allah dan nampak akhirat. Kalau Allah sudah nampak, akhirat sudah nampak, insya Allah amalan-amalan di atas iman itu akan terjaga dengan baik. Ini baru batang pohonnya. Sholat di atas akar, puasa di atasnya lagi, zakat di atasnya lagi, haji. Sebuah batang pohon. Kemudian batang pohon memiliki cabang. Cabang ini namanya ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan ekonomi, ya, berhubungan dengan politik, sosial, budaya. Ini cabangnya. Bagaimana cara berekonomi kita dalam hidup? Adakah kita mencari mata pencaharian kita untuk keperluan anak dan keluarga kita dan diri kita? Kita cari dengan perkara yang halal atau yang haram. Ini yang sangat menentukan adalah akarnya. Kalau kuat akarnya yang berpengaruh kepada sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, maka insya Allah orang yang seperti ini sepepes pun dia akan takut memasukkan perkara yang haram ke dalam perut dirinya dan perut keluarganya. Kenapa? Terbayang bagaimana nanti keadaannya di akhirat. Kalau saya, anak istri saya diberikan makan dengan makanan yang haram. Inilah amal saleh dari akar yang begitu kuat. Tapi kalau akarnya tidak kuat yang berimbas kepada sholatnya yang mungkin tidak mungkin bisa terjaga dengan baik. Ibarat setrum-setrumnya tidak begitu kuat. Sehingga gerakannya, kipasnya, lampunya tidak begitu terang dan tidak begitu cepat bergeraknya. Ini semua terlihat dari akar. Maka nanti akan berbahaya orang seperti ini ketika dihadapkan. Ini yang halal, ini yang haram. Tapi yang halal ini lebih sedikit daripada yang haram. Yang haram lebih banyak. Pusing dia. Begitu dilihat, kalau akarnya kuat, nampak Allah, nampak akhiratnya. Aduh, kalaupun saya senang sementara di dunia ini, nanti bagaimana di akhirat saya? Maka tidak jadi. Ini menunjukkan muamalahnya, cabang-cabangnya kuat. Begitu juga berpolitiknya. Jamaah sekalian, kalau mencari kekuasaan, apakah hanya untuk kepentingan sementara, kemudian saya menjadi orang yang dipandang dalam kehidupan berpolitik bernegara, kemudian mengorbankan agamanya dengan memberikan suap dan lain sebagainya, padahal itu nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah. Yang penting dalam kehidupannya dia bisa naik dan menjadi orang yang terpandang dan berduit. Tapi akhiratnya tidak terlihatan. Ini menunjukkan akarnya yang lemah. Bisa dilihat, oh sholatnya mungkin tidak terjaga. Puasanya, zakatnya, hajinya pun mungkin bukan haji yang mabrur orang yang seperti ini. Kenapa? Buktinya dia tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada akhirat. Yang melambangkan akarnya rapuh.
Jadi kalau ada orang model-model seperti ini kok nampaknya kayaknya beragama, itu persis seperti kita melihat imitasi pohon di mal-mal. Di situ nampaknya ada buahnya, nampaknya ada daunnya yang hijau, begitu diambil ternyata keras plastik, begitu dimakan ternyata tidak ada rasanya apa-apa. Terbukti dilihat tidak ada akarnya. Hanya pencitraannya saja, hanya penampilannya saja berpenampilan agamis. Supaya apa? Menghalalkan segala cara demi kedudukan yang sementara, mengorbankan akhirat yang selama-lamanya. Ini menunjukkan akarnya yang rapuh, jamaah sekalian rahimakumullah. Dan mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Dijadikan akar kita ini akar yang kuat, sehingga ibadah mahdohnya, sholatnya, puasanya, zakat, hajinya terjaga. Begitupun di dalam berekonomi dan berpolitik, insya Allah kita dijaga oleh Allah dengan akar yang begitu kuat. Begitu juga bersosial dalam kehidupan, berbudaya dalam kehidupan. Insya Allah dengan akar iman yang kuat, semuanya akan terjaga sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kitab Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian, di atas cabang ini ada ranting dan daun. Ranting dan daun ini setelah muamalah namanya muasyarah. Muasyarah itu hubungan dalam keluarga. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua? Bagaimana orang tua dengan anak? Suami dan istri, istri dengan suami. Ya, keluarga dengan mertua. Ini sangat tergantung kepada akarnya. Kalau akarnya sudah kuat terus sampai muamalahnya pun sehingga anak istrinya tidak dimakan perkara yang haram, maka insya Allah akan dijaga akhlaknya dalam keluarga, di mana seorang suami akan menyayangi istrinya, seorang istri akan menjaga suaminya. Kemudian anak-anak pun hormat kepada orang tuanya, orang tua pun begitu sayang, begitu juga kepada mertuanya. Ini semua akibat daripada akar yang kuat, jemaah sekalian rahimakumullah. Akibat dari ibadah yang kuat, termasuk rezeki yang dikasih makan, yang diberikan kepada mereka adalah rezeki yang halal, yang Allah izinkan untuk dimakan oleh kita. Maka insya Allah muasyarah hubungan keluarga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berpuncak kepada buah dan bunga, yakni akhlaknya dalam kehidupan. Bagaimana akhlaknya kepada Allah? Bagaimana akhlaknya kepada sesama manusia? Bagaimana akhlaknya kepada alam semesta? Ini sangat tergantung kepada akar yang ada di dalam diri kita. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, inilah yang kemudian Allah katakan, wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah memberikan perumpamaan seperti ini kepada manusia supaya mudah untuk dijadikan pelajaran. Bahwa diri kita ini sebenarnya sebagai seorang muslim telah ditanam satu pohon Islam, satu pohon iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini yang ada dalam hati kita ini, mari kita lihat dalam sholat kita, dalam puasa kita, zakat kita, dan seterusnya. Bagaimana cara berekonomi, bagaimana kehidupan rumah tangga, bagaimana berakhlak. Maka itulah yang disebut dengan tu'ti ukulaha kullahinin. Setiap saat buahnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Salat Pak yang kita kerjakan setiap saat, setiap sore diangkat oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima di sisi Allah. Puasa yang kita kerjakan, sedekah yang kita kerjakan, bekerja dengan mencari yang halal yang kita kerjakan. Semuanya ini menjadi pahala yang diangkat. Amal yang diangkat yang kemudian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah buahnya. Dan buah inilah nanti yang akan kita makan di surga. Buah inilah nanti yang akan kita makan di surga yang berupa berbagai macam kenikmatan. Dan buah ini pun diizinkan oleh Allah untuk diberikan di dunia ini. Berupa kekayaan di dalam hati. Kedamaian. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya kekasih Allah, orang yang imannya kuat dan amalnya baik tadi, dia la khawfun alaihim, tidak ada rasa khawatir, wa la hum yahzanun, tidak ada rasa sedih dalam kehidupan di dunianya. Kenapa? Hatinya diberikan kedamaian. Allah telah jaga hatinya, Allah telah jaga amalnya. Kemudian Allah berikan kebahagiaan di dalam hatinya. Kaya di dalam hatinya. Kalau orang sudah kaya di dalam hatinya, insya Allah akan berlanjut kepada kekayaan secara materinya. Artinya apa? Allah berikan rezeki yang berkah. Itulah kekayaan. Buat apa rezeki yang banyak, harta yang banyak, kalau tidak berkah jemaah sekalian?
Itu bukan kaya, namanya Allah menyiksa seseorang akibat imannya yang lemah, amal solehnya yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Allah memberikan contoh, wa matalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin tustat min fawqil ardi ma laha min qarar. Adapun kalimat yang buruk yakni kalimat syirik, kalimat kafir, itu adalah sebagaimana pohon yang jelek yang sudah dicabut oleh Allah akarnya dan sama sekali dia tidak bisa menetap di bumi. Jadi orang yang tidak ada iman, jemaah sekalian, orang yang tidak ada benih iman di dalam hatinya, itu ibarat pohon yang sudah mati. Akarnya sudah dicabut oleh Allah. Tidak nampak pohonnya. Kenapa? Lihat, pohon. Sholatnya tidak ada. Berarti tidak ada pohonnya, sudah mati. Apalagi puasanya, apalagi zakatnya. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan buah setiap saat. Bahkan yang ada adalah adab Allah Subhanahu wa taala yang menunggu nanti untuk di akhirat selama-lamanya. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita raba diri kita masing-masing jemaah sekalian. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah bahwa kita telah diberikan benih iman, telah ditanam oleh Allah, dan kita lihat pohonnya nampak dalam sholat kita, nampak dalam puasa dan zakat kita. Terus mari kita jaga. Segarkan lagi iman ini, segarkan lagi iman dengan apa? Dengan mendengarkan taklim seperti ini. Ini iklannya nih. Dengan mendengarkan taklim seperti ini, supaya Allah dan akhirat tergambar dalam pandangan kita, dalam pikiran dan hati kita. Itu air yang menyiraminya. Tapi kalau sudah lepas dari taklim, ya, kata Allah, wa dzakir, berikan peringatan Muhammad, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat buat orang beriman. Air untuk menyiram itu bermanfaat buat akar, gitu maksudnya. Tapi kalau kita sudah jauh dengan taklim, dengan mendengarkan masalah akhirat, maka gampang ketika kita melihat dalam muamalah kita, oh ini yang haram, gampang kita mengambil yang haram itu. Kenapa? Karena dalam pikiran kita sudah mulai remang-remang. Inilah yang nanti buahnya bukan lagi buah yang manis, buah pahit yang akan petik di kubur, akan dipetik di akhirat untuk selama-lamanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita syukuri dengan cara menyiram lagi pohon akar iman kita ini dengan banyak mendengarkan taklim-taklim tentang Allah dan hari akhirat, ya, tentang halal dan haram, sehingga tersiram terus. Insya Allah sholat kita terjaga, puasa terjaga, bahkan pekerjaan kita insya Allah dijauhkan dari perkara yang haram, bahkan diberikan harta yang lebih banyak yang halal, yang akan memberikan kebahagiaan di dunianya dan di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita di dunia dan di akhirat, dan untuk selama-lamanya kepada diri kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.